mobil berhenti, pada kabur kan. Kita juga kan bingung kan, nggak ada yang bawa BR, gak ada, orang cuma nongkrong doang. Ada pembodong, awas anak kapal jangan dia kabur. Itu doang udah. Yuk kita mau gimana? Mau kabur? Kagak berani ya kan, lu bodong. Woi, kopinya dong sudah lagi. Ini ngobrol dan nyampe apa orang dengerinnya bosan nih. Ya kalau bisa iklannya juga nggak usah di skip ya. Iklannya itu serah kalau itu mah ya kan, bebas aja. Enak-enak lo aja nontonnya kayak gimana. Cuman yang pasti harapan KTS itu tetap jalur edukasinya tuh harus ada. Pembelajaran dari setiap kisah-kisah yang narsum alami, terus harus kita bedah nih sekarang, kayak gitu kan, untuk ke depan nih regenerasi lebih baik lagi kayak gitu. Karena generasi sekarang kan anak-anak sekarang ini memang lebih berani tampil sih, berani ngomong, lebih berani tampil gitu, kayak gitu. Ya harus kita mikirnya dia harus lebih baik gitu, jangan nyampe generasi mundur. Kalau mundur bahaya kan gitu. Sekarang udah 2020. Nah, tugas kita juga nih yang mungkin udah pernah ngerasain hal-hal yang ngehe ya pada zamannya itu. Memburuk ya. Kita bisa berbagi cerita nih buat teman-teman yang masih sekolah, ternyata apa yang kita alamin ini begini-begini. Akhirnya kita bercerita ketika usia kita segini, harusnya bisa jadi pembelajaran nih. Jadi soal kebanggaan silakan aja berbangga-bangga sama alma mater kalian. Udah pasti anak budut akan bangga dengan budutnya, anak kapal akan bangga dengan kapalnya. Anak captun bangga dengan captunnya, RM segala macem bangga dengan alma maternya. Tapi kita akan lebih bangga lagi ketika kita sama-sama mengenal ya kan. Betul. Karena jaringan nih, powernya nih jaringan sekarang. Betul. Nggak usah jauh-jauh anak motor. Iya nggak Ran ya? Anak motor punya jaringan segitu luasnya se-Nusantara sampai titik 0 misalnya. Sabang. Apa susah lo kemana-mana? Gampang gitu loh. Cukup komunikasi, punya nomor handphone, udah berangkat. Ada saudara apa temen klub kita yang posisi berangkat itu diportalin tiap daerah. Sampai Garut di portal suruh ngopi. Lu nggak lolos itu, iya kan? Jangan nyampe lolos. Lu nggak punya duitnya bisa nyampe lu mau kemana? Itu power of jaringan, iya kan? Jadi akan jadi kebanggaan kita bersama kalau kita udah mikirnya panjang nih, mikirnya jauh, bukan buat lu budutnya, gua kapalnya, buat Indonesianya kan gitu. Bener gak? Nah ini nerusin posisi Bang Imam nih tadi udah nyeritain kejadian di Priuk. Sebenarnya kalau kita bedah ya, menurut analisa kita sekarang itu, dulu kan sempat ada perjanjian tuh di setiap daerah kan. Yang kalau budut Priuk, kapal Priuk nggak ribut karena mereka sama-sama anak Priuk. Kapal Bekasi, budut Bekasi nggak ribut karena sama-sama anak Bekasi. Gitu loh. Sempat ada itu. Sebenarnya udah ada persaudaraan kayak gitu ya. Cuman karena posisi kita di saat usia-usia segitu kan tuh zamannya brengos-brengos ya kan kayak gitu. Ada sih brengos lapak, terong-terongan. Di bibir mana brengos lapak tuh? Itu udah kejadian kayak gitu. Iya, tapi emang sih. Ya nyampe ketemu pun kayak Bang Bodong nih. Kita diceritain anak-anak 63 ngeliat Bang Bodong kenal. Mereka naik lagi ke 63. Ternyata anak kapal ributnya sama bariwannya. Iya kan? Padahal anak kapal baru nongkrong bareng. Kan kayak gitu. Kayak gitu. Ternyata ya naik. Sama ketika mungkin kalau di budut Bang Tommy itu dikenal ya kan. Nah ternyata kan Bang Tommy Bang Bodong CS. Temennya ngopi bareng. Iya, teman-teman ribut dia nonton aja gua. Gitu. Ini udah kelas 1 udah semua apa belum nih? Kelas 1 udah juga begitu aja sih. Segitu aja. Biar nggak bosen bagaimana ini? Kalau ada lagi nggak apa-apa. Kalau gua emang itu doang ceritanya, gua jarang masuk gitu ya. Oh, gitu. Udah mulai berani lah karena kita udah nggak ada DO kan waktu itu. Pokoknya kejadian Uki kelas 1. Posisi lu datang ke pengadilan negeri yang ternyata salah hari.
Kena boti apa gimana tuh? Salah hari berangkat, ternyata bukan hari itu. Tapi hari esoknya lu samperin nggak? Enggak, kayaknya sih lupa gua berangkat. Enggak tahu ada yang berangkat apa enggak, gua enggak tahu, gua enggak gitu. Mungkin dulu belum ada SMS ya. Enggak ada. Kagak ada. Karena telepon rumah aja udah luar biasa. Emang itu kelas 1 kejadiannya bardos dicari polisi, posisinya karena gua ada di tempat kelas 1 siang gua kan. Nah, anak siangnya iya. Tapi kan gua bukan narsum, bentar aja ceritanya. Gua kan host, nanti ada netizen lagi. Lah itu gimana itu? Host sampai narsum malah dia cerita katanya. Aduh, repot juga kan urusan. Kalau gua ceritanya ya pas mau hadirin sidang gagal doang. Nggak jadi. Yang gua alamin itu. Kita lanjut ke cerita kelas 2 nih. Kayaknya nih kita lanjutin aja ya. Next di education pendidikannya di penerbangan Halim teman-teman pada saat kelas 2. Sebenarnya kan kelas 1 itu kalau di Halim itu kan pagi berangkat, pulang siang udah panas-panasan gitu macamnya. Tapi lu anak pagi kelas 1 masuk ke kelas 2 pasti punya rasa yang berbeda. Lu bohong kalau jadi nggak mungkin ceritanya cuma lu kagak masuk. Hawanya itu beda. Lebih angker. Bener nggak? Iya, soalnya adem. Udah kesononya adem, posisinya adem, nongkrong enak gitu berlama-lama. Airnya ceng-cengan ribut. Dan abagi ada password dulu. Sebelum nongol mah nggak boleh pulang. Iya betul. Nah mungkin Bang Randi nih bisa nyeritain pada saat kelas 2-nya ini kayak apa nih sekolah di Halim? Oke. Nah, untuk kelas 2 itu pengalaman pertama. Jadi di tahun 1995 itu pertama kali itu sekolah mengadakan namanya pendidikan sistem ganda atau biasa bilang magang. Nah, kebetulan saya dapat di angkatan pertama. Jadi ada pilihan. Nah, kebetulan kita gabung dengan PGRI dan Negeri. Oh, kapal berarti Jakarta. Oh, penerbangan sampai Bogor ya? Bogor nggak ada. Bogor nggak? Belum. Jadi hanya 3 sekolah. Kebetulan saya dapat di Indonesia Air Transport di Bandara Pondok Cabe. Indonesia Air Transport. Waktu itu kita kepilih di situ yang PSG itu 7 orang. Dari Negeri 3, dari PGRI 2, dari Utama 2. Dan lu sama siapa tuh? Waktu itu sama Sugiharto. Anak motor. Jadi perwakilan dari Gutama ya? Halim ya? Dan itu pun ternyata emang ke semua perusahaan. Karena mungkin selama ini alumni penerbangan begitu lulus sebenarnya pengen untuk ke dunia penerbangan. Ya kan, dunia ngejalur perusahaan-perusahaan ya kan. Ngejalur. Tapi mungkin nggak ada jalur atau apa karena nyari sendiri juga informasi juga mungkin kurang. Akhirnya sekolah mengadakan itu. Akhirnya kan kita selama itu biasanya praktek 1 bulan. Kita PSG itu pendidikan sistem ganda 3 bulan. Oh, lu selama 3 bulan lu ada di Pondok Cabe? Di Pondok Cabe. Jadi waktu itu kan kita sekolah masih Sabtu masih masuk. Jadi itu harinya hari apa emang? Senin sampai Jumat. Wish. Senin sampai Jumat kita di perusahaan di Indonesia Transport. Sabtunya baru kita sekolah. Nah, sekolah pun juga kita belajar setengah pelajaran sekolah, setengahnya lagi kita apa yang kita dapat di perusahaan yang kita magang tersebut. Lu ngapain aja di situ? Ya saya bilang ya waktu itu kita dianggap nyangkut nggak itu maksudnya pendidikannya di situ? Alhamdulillah sih lebih dari 50% nyangkut karena hitungannya berapa? Lebih dari 50%. Separohnya. Lebih dari 50%. Oh, lebih 51. Karena 50,5 lah. 50,5 ya. Iya. Lebih kan. Iya. Hitungannya kita diajarin ini loh dunia kerja sebenarnya. Oh, gitu. Dan itu dunia kerja bukan dunia kerja umum tapi pesawat. Kita benar-benar praktek langsung. Kagak umum lah ya. Khusus. Salah satunya apa? Salah satunya hal kecil sih. Tapi itu fatal. Kita disuruh masang antena. Oh, buat sinyal. Antena buat sinyal. Itu kita hitungannya kita sambil tiduran masang. Itu cuman kecil. Lu harus sampai bunyi klik. Bunyi kliknya itu harus lu bener-bener dengerin ya? Bener. Karena kalau lu yakin itu udah terkunci, tapi belum bunyi klik,
itu sinyal nggak nyampe ke ATC, ke tower. Oh, Itu iya. pengaruhnya luar biasa terhadap pilot dan Navigasi itu navigasi ya. di tower. Iya, Itu luar biasa. Disitulah kita, walaupun cuma anak sekolah, tapi kita diajarkan itu apa ya? cermat ya, disuruh cermat itu. Bener-bener detail. Jadi Detail. pesawat itu nggak ada yang namanya, kalau mobil kurang oli dikit mungkin nggak masalah. Mhm. Ban kurang angin dikit mungkin masih tetap safety. Tapi di pesawat itu bener-bener sedetil mungkin. Nggak bisa ya. Sampai istilahnya kita pesawat segitu luar biasanya dari besi atau apa benda keras, cuma kena burung aja itu hancur. Burung seberapa gede sih dibanding pesawat? Tapi kalau sampai dia masuk ke mesin, fatal. Nah disitulah kita belajar. Ternyata itu kita punya buku banyak. Buku ininya nih, Panduan perawatan pesawat. Jadi itu ada yang namanya daily inspection. harian berarti. Ada yang weekly inspection, ada yang monthly inspection, mingguan, bulanan. sampai yang all inspection. Jadi all inspection itu yang harian masuk, Seluruhan. mingguan masuk, seluruhnya ada. Itu dari ujung pesawat, dari nose sampai tail itu semuanya dia harus ada pemeriksaan. Disitulah semua, walaupun cuma 3 bulan itulah kita benar-benar, oh nanti suatu saat gua lulus sekolah, kalaupun gua dapat kerja di situ, seperti itulah kita akan kerja. Cross checknya itu sebelum terbang atau gimana? Sebelum. Oh, Semua sebelum Jadi terbang. kesiapan pesawat ketika dia ingin take off ya? Jadi bisa ada yang pesawatnya 2 hari ke depan mau terbang. Hari ini pun udah harus inspeksi. Harus oke ya? Iya. Jadi ada yang benar-benar nunggu 1 jam sebelum terbang juga tetap diinspeksi. Bahkan ada yang, ya itu, ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Nah itu semua instrumen segala macam. Kebetulan kita kan jurusan listrik dan instrumen. Di situ juga dipelajari luar biasa. Jadi lo lebih ke kelistrikannya pesawat? Kelistrikan dan instrumen. Instrumennya. Karena waktu zaman 95 itu pesawat masih per instrumen. Jadi satu alat itu untuk satu apa namanya sih? Untuk alat ukur. Kayak misalnya ada altimeter sendiri, airspeed indicator sendiri. Itu sendiri. Begitu udah sekitar tahun 2000-an, kalau nggak salah pas sudah zamannya B.J. Habibie itu menerapkan namanya fly by wire. Nah itu ada beberapa instrumen akhirnya dijadiin satu. Nah makanya dulu kita kalau Bikin sepaket jadinya. Nah kalau dulu kita pilot sama kopilot itu depannya tuh kita udah ngeliatnya tuh puyeng. Karena instrumen semua. Oh, kokpitnya? Kokpitnya. Tapi begitu ada namanya sistem fly by wire, kita hanya ngeliat hanya komputer aja nih layar-layarnya. Lebih simpel. Lebih simpel. Karena alat ini jadi satu. Soalnya dia dari mungkin dulu beberapa mode transportasi belum digital, pesawat itu udah pasti digital ya. Iya. Gitu. Makanya kita SMT itu teknologi kan gitu. Iya. Nah, dari nama aja udah beda sendiri. Khas keren ya. Iya. Nah, di situ pengalaman kelas 2 itu pengalaman paling luar biasa karena kebanggaannya juga kita angkatan pertama. Yang ikut itu. Yang ikut pendidikan sistem ganda tersebut. Dapat apa? Sertifikat atau apa? Dapat sertifikat. Oh. Dapat gaji juga kayak. Dapat duit juga? Dapat. Ya, bukan gaji sih. Kita hitungannya pengganti transport lah. Pengganti transport. Pengganti transport. Jadi sifatnya itu kan magang ya? Magang ya. Karena sebelumnya kita selalu kalau yang di Jakarta biasanya kan di Halim, di Skytech 021. Skytech. Kalau yang di luar Jakarta pasti Lanususan Bandung. Sasa Negara. Angkatan kita angkatan pertama lah yang di Garuda ada, di Pelita Air Service ada, di Deraya ada, termasuk di Indonesia Air Transport. Jadi itu dibagi-bagi. Kalau di IAT untuk utama dapat jatah 2, negeri 2, negeri 3. Begitupun yang di Pelita mungkin ada sekitar 20 atau 30 orang, itu pun tetap dibagi semua. Jadi setiga sekolah ini itu semua ada perwakilan dari semua jurusan. Kecuali emang di negeri aja, kalau nggak salah ada waktu itu ada avionik, ada jurusan avionik beda ya. Ya udah. Jadi setiap itu jadi nggak cuma sampai sistem pendingin atau apa kalau nggak salah. Ya. Enggak. Sampai situ juga. Jadi karena di situlah kita alumni 96, di tahun 95 kelas 2 itulah ada suatu kebanggaan kita alumni angkatan pertama ada
sistem pendidikan sistem ganda tersebut. Jadi 1 hari kita sekolah, dibilangnya sistem ganda ya? Sistem ganda. Nah, itu sampai sekarang pengalaman tuh ya masih teringat sampai sekarang. Itu kan di education tuh. Iya. Di istilahnya pendidikan. Pengalaman pendidikan pada kelas 2. Kalau di luar education apa? Ada nggak? Iya, di luar education ya seperti hal senior dan junior juga. Nggak jauh dari tawuran. Ceritanya saya yakin dari bosen ya dari tahun ngomongin tawuran bosen ya, tapi nggak tahu, gue bingung itu, banyak yang kepo gitu, pengen tahu kapal lu kayak apa, tawuran detailnya kayak apa, padahal gitu aja kan ya. Cuman ternyata bisa jadi cerita masuk YouTube ditonton orang gitu. Kalau kita cerita tawuran, kalau sesama alumni lu nggak usah cerita, kita udah tahu kok. Gak usah cerita ya harusnya ya? Kalau orang yang nggak tahu, lu tahun berapa? 96. Di bawah tahun 96 ceritanya sama. Setelah tahun 96 pun sama. Gitu-gitu juga ya? Ya antara junior lu selalu estafet. Kalau untuk yang belum tahu, ya seperti inilah kita alumni kapal, kita 96. Sebelum 96 sama setelah 96 pun sama. Sama aja. Tapi kalau yang udah sesama kita biasa tawuran, lu cerita kayak gini, nggak perlu cerita juga kita udah tahu. Udah tahu. Iya. Jadi cuman baca kapal, udah sepaket di sini ya. Udah sepaket. Budut, udah sepaket. Udah. Terus yang lain. Kalau ditanya kapal musuhnya siapa, nggak perlu cerita juga udah. Ya udah pasti STM ini. Sama. STM ini juga ribut sama mana? Sama kapal, gitu. Ribut juga gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja deh. Walaupun ada seremnya juga sih sebenarnya. Serem ya. Ada adrenalin di situ ya. Adrenalin itu mungkin kalau sekarang kayak pembalap MotoGP atau F1 kali ya. Wah. Karena emang taruhannya nyawa. Sport jantung. Sport jantung ya. Sport jantung. Kalau mainan nggak usah jauh-jauh lah, kita ya Dufan aja lah. Kita naik halilintar. Itu ya? Iya, itu permainan. Tapi kan itu nggak untuk kita menuju kematian tuh jauh. Karena udah safety. Tapi kalau tawuran hidup mati, Bang. Generasi don't try that gitu. Jangan cukup generasi kita. Dan itu luar biasa. Kadang-kadang pengen ikut-ikutan ngerasain sense-nya itu jangan. Mendingan jangan kan? Mendingan jangan. Kalau itu tapi orang kalau bilang jangan malah jadi penasaran. Itulah Indonesia nih, kadang bahasa atau apa banyak pengertiannya. Kita kayak ke warung nongol lewat jalan ada tulisan jangan tengok kanan. Nah kita nengok kanan. Padahal disuruh jangan. Ya kalau harapan kita sih pokoknya begitu aja. Harapannya kalau buat generasi baiknya sih tidak melakukan hal-hal negatif ya. Banyak melakukan hal negatif karena begitu banyak hal positif yang bisa ente sikat dan lebih berwarna malah keren. Gitu. Itu kelas 2 ya. Kelas 2. Kelas 2 itu sempat ngerasain pendidikan selama 3 bulan. Ada hal yang luar biasa langsung ke perusahaan pada saat kelas 2 kayak gitu. Kalau cerita ya ributnya gitu-gitu lah ya. Sih, ya seumum lah. Umum ya. Kalau kita cerita, makanya sama tuh sama yang senior. Iya. Makanya tuh sama tuh sama yang sebelum-sebelum yang junior-junior sama. Dan rata-rata gua menang terus juga enggak ya? Iya. Gua ngejar terus juga enggak? Enggak. Tapi ya mantap juga sih ngerasain ngejar, ngerasain dikejar ya. Iya. Jadi gua rasa sama. Semua teman-teman STM yang sekarang, teman-teman alumni ya, kalau ditanya jujur-jujuran, yang deg-degan bukan gua doang. Lu juga sama dulu deg-degan. Padahal kita kagak kenal ya. Iya. Nah, itu belum lagi yang memperkosa hak-hak. Seenggak wajarnya. Banyak kan itu saat itu. Minimal topi. Nah, itu kita perkosa hak-hak itu. Jam tangan. Iya. Itu perkosaan tuh. Makanya aneh sekarang pribadi aktif juga di KBM, Kapal Bekasi Mengaji. Hal-hal tersebut jadi pertanyaan juga kepada Ustadz, gitu teman-teman STM, mengenai perihal hutang yang tak terbayar. Betul nggak? Tuh Bang Marong tuh pasti tahu dia, karena kita sempat sharing sama Ustadz Pari mengenai itu. Ketika hutang itu harus dibayar, gitu. Dikit ya, nggak apa-apa kan dikit. Karena Anda masuk aktif sekarang di kegiatan Kapal Bekasi Mengaji. Karena mikirnya begini, wah teman banyak nih, sekolah juga STM, kita makan 3 sekolahan, temennya banyak dong. Temen gua ada di Halim, ada di Blok M, temen sekolah ada di Arsis,
karena gue sekolah di situ. Gue pas ngaca nih, temen gue banyak. Ngaca lagi, lah ini gue pendidikan agama gue kurang masih gitu. Dulu kecil-kecil emang iya pada ngaji gitu, pada ngaji udah ini kan sampai rebana segala macam kan kayak gitu. Ke tengah kan ada itu hal-hal tersebut yang kita alamin kan, yang bikin ya mungkin kalau orang yang mantep mah dia tetap istiqomah ada di situ kan, gue kagak dulu. Masih belok kayak gitu. Nah itu kembali ke hutang yang harus dibayarkan. Samperin katanya kalau punya utang sama orang bayar utangnya, karena ada hak dia yang ada mente, bayar utangnya kalau ente udah ada. Kayak gitu. Nah pertanyaannya begini kan, saya punya utangnya sama orang gak dikenal. Lah itu bagaimana? Kok bisa ngutang sama orang dikenal katanya? Gak dikenal. Iya. Soalnya kita ambil paksa. Lah itu gimana kan jadi utang? Lalu apa semua ntar apa nih? Lu pernah ngerasain apa? Pernah ngelakuin apa dulu kayak gitu kan? Kayaknya susah aja gini nih. Apa nih? Gue punya utang apa sama orang nih? Orang yang nggak ikhlas atau apa? Topi lu bagus nih. Coba gue pakai dulu nih. Wah iya nih. Besok kali ketemu lagi kenang-kenangan. Sih kenang-kenangan. Keren nih sepatu lu kenang-kenangan nih. Iya kenang-kenangan. Kenal kagak? Iya kan? Sampai kita pernah ngerasain bang, orang tuanya maaf ya meninggal. Temen kan yang lain, buang dia pasti buang itu, ambil aja. Kan brengsek banget gitu pada saat itu. Makanya kita tanyain itu gimana cara kita membayar utang tersebut. Kata ustadznya bilang banyak sodako, banyakin sedekah, atau ente niatin dah untuk ente bisa apa ya kayak ngebayar hal tersebut gitu. Karena ada orang kita rampas dulu, teman-teman di tahun-tahunan segitu saling rampas, iya kan? Zaman SWOT, zamannya Converse, zamannya topi segala macem, 4 jahitan, 8. Ada yang ngejahit sendiri. Tambahin. Siapa dulu? Falcon ngejahit sendiri banyak banget habis nih dari ujung ke ujung. Dipalak sama Barok. Karena si Barok nih orang gue biasa lihat 4, 2, 8 ini banyak amat jahitannya. Gue tanya Falcon, kok banyak amat jahit sendirinya kata. Buset gue bilang custom men. Oke, ntar kita lanjutin lagi bincang santai kita sama Kaliber 1996. Nah, masih lanjut lagi nih dengan cerita-cerita serunya alumni 1996 yang lagi pada powerplay nih. Lagi powerplay pemanasan buat melangkah ke reuni Perak 25 tahun. Nggak berasa ternyata kita udah mau ke 25 tahun gitu. Satu kebanggaan dan juga rasa syukur yang sangat dalam. Gue pribadi ngerasain masih bisa ketemu lu orang. Lu sehat. Gua nggak peduli lu mau jadi presiden kek, lu mau jadi kodok kek, nggak urusan buat gua gitu. Intinya dulu kita pernah sekelas. Iya. Itu yang selalu harus di. Iya, nama lu masih Randi kan? Masih. Iya. Nah sekarang nih kita dengerin Bang Imam di kelas 2 nih. Kelas 2-nya Bang Imam itu kelas 2 di Halim itu semua siang. Jadi Halim itu paginya itu 1.3, siangnya 2.1. Gitu. Nah, Bang Imam mungkin punya pengalaman menarik apa nih, atau pengalaman yang Bang Imam nih, waduh, gua masih inget nih saat itu nih gimana kita yang bisa berbagi cerita buat kita nih. Kelas 2 siang utama. Pengalaman gua apa ya? Bilang gua tuh tim hore, jarang ikut basis, kadang ikut basis, kadang kagak gitu kan. Karena gua jarang ke sekolahan kelas 2 itu. Kelas 2 itu. Karena perubahan dari pagi ke siang ya, atau gitu. Bisa jadi itu karena emang hawanya lain ya? Hawanya lain. Hawanya aja ceritain dah, hawanya dikit ya. Kalau kita emang siang terus ya. Hawanya tuh lebih angker kalau. Angker. Horor bener, horor banget. Beda masuk pagi ya? Beda masuk pagi. Nggak hanya di Jakartanya, di Bekasinya juga ya? Iya, nggak di Jakarta, nggak di Bekasi.
itu chaosnya sama STM lain lebih sering di siang tuh kan. Lebih sering di siang. Sering di siang. Sering bentrok gitu. Makanya mungkin karena hawanya itu, terus sudah gitu emang mungkin guanya juga ya yang nggak fokus kali ya sekolahnya kayak gimana gitu kan. Ya jangan diikutin deh sama pelajar-pelajar yang masih sekolah nih. Jangan diikutin. Ke sekolah kelas 2 itu seminggu paling 2 hari. Terus kemana aja lu? Gue cabut ke SMA, nongkrong di Bekasi aja. Weh, Palura. Padahal dulu sekolah 6 hari loh. Hah? Dulu sekolah 6 hari loh. Iya kan ngelebarin sayap. Set. Bisa cuma Berarti 2 hari. batangan mulu. SMA 1 Bekasi. STM batangan mulu, lu nggak pacaran emang? Nggak boleh ngeliat cewek dikit ya. Payah lo STM nggak pacaran. Nongkrong gitu gua paling. Masa berantem terus? Iya. Ya itu jangan sekolah. Kalau gue sekolah gue pernah niat sekolah nih ya, berangkat nih. Bareng basis pasti telat. Ya kan siang juga biarpun siang tetap kan namanya Bekasi orang santai itu kan. Bos. Pasti biarpun siang tetap pasti telat. Padahal udah waktu lebih seneng banyak ya. Belakangan ya? Pasti tetap telat. Sekolahnya tadinya sepi, jadi rame. Gue pengen berangkat duluan. Gue niat banget, gue sendiri berangkat duluan tuh. Gue pakai lepe, pakai kaos kan. Jam 11 kali, setengah 11, jam 11-an gue udah berangkat gitu. Siap. Ya zamannya dulu kan roda lagi rame-rame juga ya. Iya, radial maksudnya? Iya. Wah, BK dari SMP udah dikenalin tuh kita. Kena tuh dikit kan. Niat sekolah. Dikit malah, banyak nih. Dikit aja. Terus tiban kopi lagi. Iya. Biar naik lagi. Itu malah niat sekolah malah nggak nyampe ke sekolahan gua. Ketiduran. Wah, iya. Ketiduran di patat nyampe mana? Sampai full? Enggak sih. Gua bangun-bangun tuh di mana ya? Pasar Rebo? Yamor. Oh ya, Mor. Pas di situ. Pas di Amor? Iya, gua turun. Kaget tadi gua di mana ini kan ya. Gua turun tuh. Gua nanya, di mana ini ya? Kata gua. Kepala gua udah kata gua di mana ini ya? Mau kemana bang? Anak sekolah banyak tuh. Orang banyak. Siap. Gua mau ke UKI. Sekolah di mana bang? Gua bilang aja STM Jaya gua. Oh, STM Jaya. Lo bilang penerbangan digulung juga sih kalau di Amor. Iya. Kata gua, waduh. Ya udah. Gua mau ke UKI naik apaan ya? Kata gua gitu. Gua nanya. Oh naik gitu aja tuh. Udah, gua beli rokok dulu tuh. Lah iya, buat kan kalau ngerokok enak banget itu. Wah, lah. Beli rokok di warung rokok, gue beli rokok setengah tuh filter. Zaman dulu kan kita selalu bikin kartu penerbangan yang gambarnya Bob Marley ya kan. Itu kelihatan pisannya. Bukan Remi porno banyaknya lah. Wajah bikin kartu nama ya. Ya, taruh di dompet ya, Remi porno ya. Itu Stensil dulu. pas buka dompet gitu kelihatan. Iya, pas beli rokok. Pas itu banyak orang nongkrong. Waduh, lu anak penerbangan, lu anak kapal ya. Udah mau digulung gua cabut itu gua sendirian tuh. Waduh, bagus lolos ya? Lolos itu gua lolos. Lu kenceng banget tuh ya. Oh lari kenceng banget gua masuk ke mobil itu sama orang domelin. Lu kalau mau tawuran jangan naik mobil nih. Itu tembok 2 meternya bisa lu naik. Saya udah. Untungnya itu mereka Lain yang tadinya teller boti dikit sadar itu. sadar. Untungnya itu mereka nggak begini. Oh, nggak ngepung. Jadi begini pada datang gitu. Oh. Gua kabur langsung itu. Sampai sekolahan malah telat tuh di jam berapa itu gua tuh. 1 lewat. Gua sekolahan udah duduk aja di luar kan. Nah, ya Mor, teman bercanda teman-teman Bagor. Gua, udah gua pulang lagi dah. Pulang lagi ke Bekasi itu terus gua. Nggak jadi sekolah. Nggak jadi sekolah. Udah itu aja tuh. Boti itu maghribnya bisa tengah subuh. Jangan gitu dah. Lihat jam sama. Ngerugiin diri kita. Pakai sekolah, pakai ini seragam. Berangkat. Enggak mak kita deh. Lu mau kemana? Boti gila itu. Itu doang sih. Terus yang lain-lainnya ya lupa inget sih gua dah. Banyakan boti kali. Nggak tahu juga. Apa faktor U? Faktor U kayaknya sih. Kalau masalah gara-gara boti janganlah. Jangan ya. Jangan. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Saya bisa nyanyi karaoke sama teman-teman. Itu Iya kan? sih.
sama kelas 2 itu ya gitu yang pengalaman tadi itu gue nggak dihapus sama Pak Eko, di absen dilewatin. Pahit ya? Pahit banget itu gue, ngenes banget gue kayaknya itu. Berarti ya nggak ada bedanya nggak masuk kan? Iya, gue masuk aja di absen. Ini kalau kelas 2 agak lo lewat nih. Kelas 3 gimana kelas 3? Udah mulai sok ya, udah mulai mau lulus gimana tuh? Apa lu nyuruh anak kelas 1 berantem? Enggak. Enggak. Kan gue bukan brengsek, gue bukan tim sore. Tapi Enggak, gini sih. Tapi bagus lu gak punya utang lu nyuruh orang melakukan kejahatan. Ini sendiri ngapain lu? Ini nggak anak sekolah. Udah gitu, gue mabok sendiri. Kamu sendiri, tenang sendiri. Tapi emang kembali lagi begitu pas kelas 3 kan mau nggak mau kita turun lagi dari siang nggak jadi pagi. Iya, Ya iya. kan? Balik Ya ke kan? pagi. Dari dulu mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sangar itu justru kelas 1, kelas 2. Iya. Kenapa? Karena siang. Iya. Kelas 3 walaupun lebih senior, Cooling itu down. faktor karena pagi, Cooling karena down. siang. Karena di mana-mana dari dulu kita yang udah mulai panas itu justru karena pulang sekolah sore. Malam Siang-siang ini. kita malah nyari tempat Malam, adem kan? iya. Nyari tempat adem. Jadi makanya begitu kelas 3 kita ke kelas 1 juga malah mungkin lebih galakan kelas 2 ke kelas 1 Iya. daripada kelas 3 ke kelas 1. Walaupun lebih senior kan. Ya sih nggak terlalu. Ya paling kita mikir gue siapin ujian lah, mudah-mudahan lulus. Itu doang sih. Iya emang. Betul. Itu doang. Itu cerita masa lalu panjang juga nih. Kalau kalau masa kini sedikit sih Bang Randi udah cerita bahwasannya Bang Randi ini terakhir selesai kerja kemarin deh. Kemarin selesai kerja di kapan tuh? Di sebuah catering. Oh gitulah. Selesai kerja Bang Randi, tapi alhamdulillah nggak nyurutin Bang Randi nih untuk tetap ngegas silaturahmi sama teman-teman lama nih, gitu loh. Emang sih termasuk hal yang perlu kita contoh juga, dalam artian jangan pernah lu mikir status sosial atau apa untuk lu bergaul dengan teman-teman dulu gitu, karena aneh juga termasuk 96 gitu. Rasa kangen ini pasti ada sama teman-teman yang belum ikut gabung nongkrong sama kita gitu, pengen ketemu gitu, ngobrol kayak gitu. Sekelas ya. Bagi teman-teman sekelas dulu satu ekstrim satu ekstrim. Iya kita bilangnya kalau dia atau apa mungkin nggak Iya. cuma kita doang. Satu ekstrim. Satu ekstrim dulu. Kebetulan memang banyak yang ngehe juga di kelas 1 itu. Tuh ya kayak cakra poncol yang Sampai dari kata kapal. orang bagian malakin ya. Khusus satu kelas. Tiap hari kolekanmu juga gile. Aduh. Tuh gitu buat teman-teman. Nanti dilanjut lagi ceritanya. Salam satu udara. Lanjut lagi kita bercerita dengan teman-teman Kaliber 1996 603. Kalau lo Mam, posisinya saat ini ngapain? Sekarang posisi gue gawe. Oh gawe. Jadi pilot. Jadi pilot. Pilot darat. Pilot darat. Roda 4 ya. Roda Nah, 4. alhamdulillah ya, lo masih bisa jadi pilot. Iya kan? Masuk berarti badan lu sehat. Amin. Badan lu sehat, lu masih punya pandangan bagus, Iya. bawa kendaraan, lu bisa pegang amanah dari si bos ya kan, kayak gitu kan. Karena posisinya kayaknya berapa tahun udah di situ ya? Gue 8 tahun. Tuh 8 tahun. Luar biasa. Aneh pribadi masih inget banget kalau kesayangan teh awal-awal. Iya. Ah? Pernah curhat ya? Curhat. Makanya sekarang gas dulu, curhat belakangan. Dia duluan curhatnya. Cuman bagusnya kan ketemu teman-teman yang tetap ngasih Support. mbak, sikat. Ya. Baliknya malam ini, mbak, sikat. Iya. Ingat, masih ingat gue. Jadi ya karena Aneh Imam kan termasuk orang yang berangkat di Halim juga udah dari 2011 kita Roni Akbar kan ya, lo juga 2012 lanjut kita ke Taman Matahari dan lain sebagainya.
Makanya emang cocok juga nih kalibernya 96 karena dari awal mulai bergerak penerbangan Halim itu 96-nya ada terus di situ. Mudah-mudahan selalu jadi orang-orang yang bisa kontribusi oke di Halim ya kan. Kayak gitu. Di mana tuh kerjanya di mana? Gue di ini MK. Oh di MK. Nah, di MK berarti di Jakpus ya? Iya di Jakpus. Jakpus. Alhamdulillah udah jalan 8 tahun nih. Biasanya dulu gua kerja setahun. Ya alhamdulillah. Setahun. Ya alhamdulillah nih awet. Ya teman-teman udah pada denger lah cerita-cerita, mungkin sebagian cerita-cerita pada saat teman-teman 96 ini bersekolah di Halim waktu dulunya, terus kininya, terus sama kita mau nyeritain nantinya. Ada nanti yang deskripsinya KTS di situ, nantinya ini adalah harapan kita bersama gitu. Hope. Iya kalau kata orang Kulonnya hope. Kulon ya. Iya. Harapan kita bersama, khususnya 1996. Nih lo pada punya visi apa sih buat 96 ke depan nih? Pasti dong lu punya visi apa ini buat bikin 96. Ini ya baiknya 96 gimana gitu. Karena aneh termasuk melihat 96 aktif banget melakukan kegiatan silaturahmi dan lain hal sebagai aksi sosial dan lain-lain gitu. Apa sih katakanlah PR-nya 96 yang masih harus digimanain kayak gitu kan buat teman-teman yang lain. Aneh yakin nih kalau teman-teman 96 itu pasti mikirnya gimana caranya gue bisa manfaat buat temen gue. Gitu ya. Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman 96 yang lain yang nontonin kita. Kita karena ente berdua termasuk aktif di kegiatan 96 yang bikin mereka oh ternyata teman-teman begitu loh. Begini loh. Maksudnya teman-teman pengennya begini loh gitu. Ya siapa dulu terserah Randi, Imam. Ya, kalau gue sih pengennya sih teman-teman 96 yang belum bisa gabung silaturahmi tatap muka lagi kita nih, ayolah kita ketemu, kita kumpul. Mau posisi lu lagi gimana, kayak kondisi lu gimana, usahain ngomong gua gitu. Yang penting lu sehat. Masih ada waktu 1 tahun. Iya kan, yang penting lu pada sehat gitu aja. Sempet waktu lah ya. Mau lu dulunya waktu sekolah lu jagoannya kayak lu yang tim horenya kek atau yang cupunya kek, ayolah sekarang yuk, jangan itu wah masa-masa itu masa-masa dulu lah. Sekarang ini kita waktunya untuk berkumpul lah, bersilaturahmi, itu aja sih. All member ya. All member. Gua juga sebenarnya awalnya juga buat ketemu gitu ya, awalnya minder karena siapalah gua waktu zaman sekolah, gua nggak ada ini namanya gua cuma tim hore. Tapi gue pikir ya udahlah, itu kan dulu. Sekarang kita kan butuh silaturahmi. Siapa tahu setelah ketemu teman-teman ini, oh iya ya, gue lagi begini, siapa tahu ada info-info apa ya kan. Itu aja sih. Gue teman-teman yang lain yang belum sempet ikut gabung bertemu gitu. Lah jangan minder-minder lah. Itu aja. Kalau ente? Gimana ya? Kita tahun depan itu benar-benar ini acara sakral. 25 tahun kalau bahasa umumnya tuh silver ya, perak. Itu nggak bisa dibilang, nggak semua orang bisa ikut acara tersebut. Nah, mumpung masih ada waktu 1 tahun, yang sesibuk apapun ya tolonglah dijadwalkan 1 atau 2 hari bisa gabung. Ya saya sendiri ini sebagai contoh saat ini lagi nggak kerja, artinya nggak punya pemasukan, ya kan. Tapi gimana caranya? Yuk, mumpung ada acara bisa ngumpul bareng, terutama yang 96. Yuk kita bisa gabung. Kalaupun emang ada masalah tentang keuangan nggak apa-apa, ungkapin aja. Ya siapa tahu ada yang kawan-kawan kita punya rezeki kelebihan ya. Udah lu datang aja, gua yang bayar, kan gitu. Tapi kayaknya
dengar selentingan nol nih ya. Maksudnya sistemnya nggak by HTM ya? Ya, hitungannya diusahakan donasi ya? Donasi. Seperti donasi. Ya? Tapi intinya ada duit nggak ada duit, yuk kita berangkat. kumpul. Ya berangkat betul. Nah, yang sesibuk apapun yuk. Kalau sibuk ya mungkin karena gue sibuk tapi usahain. Tapi yang banyak waktu pasti nganggur. Nah dengan nganggur gak usah, wah gue malu. Wah gue nggak enak yang lain udah pada jaya atau udah pada sukses. Nggak. Itu hilangin lah, punya pikiran seperti itu hilangin lah. Ini hari ini aja nih bisa dibilang kita udah minimal setengahnya udah luar biasa. Gitu. Ke depan makin kemari ada animonya makin besar, lebih banyak lagi tambahan teman-teman yang datang udah prestasi lah ya. Ya, karena ini saya bilang tadi 25 tahun itu bukan setahun sekali, bukan tiap bulan atau tiap hari. Insya Allah bisa sampai golden ya. Ya, Insya Allah. Insya Allah kalau emang panjang umur masih sampai lagi 25 tahun lagi umurnya berarti kan bisa ngerayakan 50 tahun. Luar biasa. 50 tahun posisinya lulus STM ditambah umurnya, jadi umur ET ketika kalau golden itu di umur berapa kalau masih dikasih hidup? Kalau masih hidup, sekarang 42, besok 43, itu berarti ya 78. 78 coba itu. Masih inget aneh nggak kalau ketemu kalau kita dikasih hidup? Insya Allah. Insya Allah ya? Insya Allah sehat ininya ya? Apa pikiran kita masih bagus gitu ya? Mungkin kan kalau roh ini kayaknya nggak berubah nih roh nih, soul nih. Kalau fisik masih dikemek sama usia. Iya. Mungkin lo ketemu gue gigi lo tinggal 2 kan Habis malah udah kali. Ya mungkin kemungkinan kecil ya untuk 50 ya. Iya. Bisa banyak lagi. Ya 50 itu kemungkinan kalau masih ada tinggal berdua misalnya. Kita main Q Medan aja udah. Gimana? Apa main tampar-tampar? Mam, yang lain udah nggak ada. Q Medan. Lo pakai duit aja main tadi. Enggak, kalau main ngabang-ngabang seberapa yang paling kuat masih. Tapi siapin buat pulang juga kayaknya ya. Ya. Karena setiap manusia nih pasti pulang nih. Pulang kembali ke robnya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dikasih ridho Allah nih. Amin. Diberikan umur panjang, sehat, selamat di dunia, Selamat ya. bahagia di akhirat gitu. Juga di sini mau nyampein lekas sehat buat Bang Emil. Iya, Ya. Bang Emil. 96 kebetulan Bang Emil sih balik dari sini ada sedikit crash di jalan, kecelakaan, posisi terakhir di Sentra Medika. Lanjut kayaknya mau ke dukun patah ya, ini patah ya? Patah tulang gitu, yang ahli patah tulang. Kita semua teman-teman 96 di sini ngedoain Bang Emil. Semoga lekas sehat, tetap semangat, tetap jangan kendor juga untuk silaturahminya. Karena kita sama-sama yakinin lah apa-apa yang terjadi pada diri kita ini bukan kuasa kita. Itu udah kuasanya Allah gitu. Makanya setiap teman-teman kita yang mendapatkan mungkin cobaan atau ujian, tetap kita harus saling menyemangati gitu. Bahwasanya hal itu jangan sampai menyurutkan semangatnya, karena ada keluarganya di belakangnya. Jadi teman-teman nggak akan ninggal ente gitu. Bagaimanapun ente sekarang, gitu. Ente mau jadi orang yang kaya sekaya-kayanya, ente tetap temen aneh dulu. Yang kagak punya siapa juga, ente tetap temen aneh gitu. Kagak ada perubahan di situ. Jadi teman-teman 96 kumpul gabung, banyak manfaat di sini yang bisa kita dapat. Kita buka pintu-pintu rezeki, kita bangun kepercayaan ya. Trust gitu. Ya, trustnya harus kita bangun terus untuk bisa ada kesempatan kita bisa join bisnis atau apa. Karena posisi kita udah 40 ke atas ini kan, katakanlah kalau ketika purna di 50-an kayak gitu sudah tidak bekerja, kita harus mikirin ke depan ini kita ngapain. Apakah ada pergerakan yang bisa menghasilkan uang untuk kita dan keluarga, kan itu harus kita pikirin gitu. Betul. Kalau kita, soalnya di dalam rezeki ente ada rezeki aneh, kalau digabungin kan jadi banyak. Gitu, ini berbagi gitu, bagi gitu. Intinya sedekah lah. Intinya sedekah. Tetap harus dijalankan itu. Untuk teman-teman yang udah nontonin channel KTS, kebetulan nonton kita ngobrol di sini.
bertiga. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa jadi motivasi atau inspirasi. Ini hanya kisah lalu yang kita ceritain, tapi komplit nih, ada yang kininya dan harapan nantinya. Ya seperti biasa, gue biasanya minta quote nih dari narasumber. Mungkin punya kata-kata mutiara apa atau apa yang bisa dapat menginspirasi buat teman-teman, pada khususnya 96 dan regenerasi penerbangan dan orang banyak lah. Karena yang nonton ini banyak nih, sampai ke Ethiopia, apa namanya, ada yang nonton KTS nih. Luar biasa. Ethiopia, Nigeria, Pantai Gading, ada gitu. Ya silakan Bang, apa quote-quote ini Bang? Kata-kata mutiara lah, motivasi. Motivasi itu intinya sih, yang pasti tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat, jangan pernah kendor, walaupun kondisi lagi terpuruk sekalipun. Jangan pernah menyerah, karena kita tahu roda selalu berputar. Yang atas kadang juga bisa terpuruk, yang di bawah pun juga suatu saat pasti akan naik. Jadi apapun kondisi yang terjadi sekarang ini, ke depan kita harus tetap kita yakin tetap bisa sukses. Amin. Jadi mau sekarang lagi sukses pun jangan langsung selalu berbangga hati, oh gue pasti akan, enggak. Kita tetap juga ada sukses, juga ada kesempatan untuk bisa banyak berbagi ya. Betul. Jadi intinya yang di bawah tetap semangat bisa ke atas, yang di atas pun juga hitungannya ya bisa berbagi sama yang sedang berada di bawah. Ada sinergi ya. Ada sinergi, hitungannya kita diciptakan tuh saling tolong menolong. Seperti itu yang harus kita jalankan selama kita hidup. Ya itu aja mungkin Bang Imam. Dari gue yang nggak jauh beda seperti yang dibilang sama Bang Randi ya. Kita harus saling membantu sih sebenarnya. Terus satu nih khususnya buat 96 aja nih gue juga ya. Khusus untuk 96. Ayolah kita kumpul. Diusahakan waktunya. Kita sudah mau mendekati 25 tahun ya, momennya yang sakral. Gua berharap teman-teman yang belum bisa ini bisa jumpa ya di cara itu ya. Iya, bisa berjumpa di situ. Oh ya, satu lagi, all jurusan, semua jurusan. All member 96 ya. Mau listrik, motor maupun MO, yuk kita sama satu wadah. Satu guru satu ilmu ya. Satu guru satu ilmu. Jangan saling ganggu sih. Ya gue gitulah, sebisa mungkin ya. Ada lagi memang? Gue rasa itu doang sih. Itu aja ya. Kita ambil apa namanya ya? Untuk pelajar-pelajaran sekarang kita ambil sisi baik. Ambil baiknya deh dari pengalaman kita ini kan. Yang buruk jangan diambil. Ambil yang baik. Itu aja sih. Ini buat ke depan kalian juga. Untuk masa depan kalian, itu aja. Udah cukup gitu aja. Baik, kita udah sama-sama dengerin quote-quote dari Bang Randi, Bang Imam, kata-kata yang menginspirasi kita semua. Semoga jadi motivasi juga buat teman-teman 96 pada khususnya. Ente tetap kita tungguin datang segimanapun ente modelnya sekarang. Jadi harapan kita ini ingin jumpa bukan hanya karena ente jadi apa sekarang, bukan. Jumpa melihat ente tahu kabar, ente sehat gitu. Kita bisa sama-sama lagi bernostalgia pada saat kita berseragam putih abu-abu. Satu hal yang betul-betul spektakuler saat itu, di tahun-tahun itu, tahun-tahun yang begitu rock and rollnya. Jadi kayaknya kadang-kadang nih sampai temen-temen tuh kalau ketemu itu nggak tidur, malam itu pendek rasanya, tahu-tahu udah pagi gitu. Saking banyaknya kita mau pulang. Jadi waktunya itu emang cepet banget. Jadi diharapkan ketika ada kegiatan atau ada
96 bikin aksi apa silaturahmi, usahain datang, karena ketika ente datang ente jadi pelaku sejarah di dalamnya. Betul. Ente katakanlah punya kelebihan, ente punya kesempatan untuk membantu. Ente nggak punya kesempatan untuk membantu, ente bisa datang silaturahmi, karena silaturahmi buka pintu rezeki itu, kayak gitu. Jadi mentalnya tetap sama kayak yang dulu, tetap strong. Ya itu aja mungkin yang bisa kita bagi nih buat teman-teman KTS. Salam damai untuk alumni-alumni SM lain. Semoga semuanya juga lebih mikirnya sekarang matang aja. Karena kadang-kadang komenan seru-seru. Tapi nggak apa-apa, silakan bebas berkomen-komen, bertubi-tubi. Itu nggak jadi masalah, nggak bikin ngendorin KTS untuk selalu mikir ke education, selalu mikir ke perdamaian.